Pada Sabtu 8 November 2025 lalu, seorang hansip atau penjaga keamanan tewas ditembak saat mencoba menghentikan aksi pencurian sepeda motor di Cakung, Jakarta Timur. Dalam insiden ini, dua pelaku yang terlibat dalam pencurian motor berhasil ditangkap setelah melarikan diri. Korban yang bernama Atim Suhara ditembak 2 kali oleh pelaku yang diduga residivis, remaja S alias Roma. Pelaku ini baru saja dipisah setelah mencoba melarikan diri ke Lampung. Kasus ini menyoroti masalah penyalahgunaan senjata api dalam kejahatan pencurian. Bagaimana kronologi kejadian ini terjadi? Dan inilah tragis, hansip tewas ditembak maling. Sebelum membahas kronologi kejadian itu, jadilah pertanyaan, apa itu hansip? Perlindungan Masyarakat atau biasa disingkat Linmas adalah salah satu satuan pertahanan dan keamanan yang dibentuk oleh pemerintah desa di Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 55 tahun 1972 bahwa organisasi pertahanan sipil dalam sistem Hankam rata merupakan komponen Hankam dan komplement ABRI. Sebelumnya Linmas bernama Hansip atau Pertahanan Sipil. Organisasi hansip dibubarkan dan digantikan dengan Linmas pada tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan Presiden nomor 88 tahun 2014. Deskripsinya, pemindaan potensi rakyat untuk kepentingan Hankam bertujuan untuk mengikut sertakan rakyat secara tertib dan teratur dalam pertahanan keamanan nasional sehingga terwujud satu bentuk pertahanan keamanan nasional yang berlandaskan potensi rakyat semesta, lalu menghimpun potensi rakyat dalam pertahanan sipil dan perlawanan keamanan rakyat, serta memberikan latihan-latihan keterampilan yang bersangkutan dengan tugas, kewajiban, dan persiapan. Pihak militer memberikan pelatihan bagi hansip dan memberi mereka persenjataan. Pasukan hansip dibentuk di setiap desa. Anggotanya diangkat dari masyarakat. Sistem pertahanan dan keamanan nasional Indonesia didasarkan atas prinsip pertahanan dan keamanan secara menyeluruh yang berarti bahwa angkatan bersenjata dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan sama-sama bertanggung jawab dapat menjaga keamanan dan pertahanan negara. Organisasi pertahanan oleh masyarakat sipil bertanggung jawab atas hal-hal yang terkait dengan keamanan dan keteraturan dan harus membantu rakyat di perdesaan dalam kondisi darurat. Hansip berada di bawah pengawasan bupati dan gubernur pemerintah daerah. Dasar hukum dari pembentukan milisi sipil adalah Undang-Undang Nomor 20/1982 mengenai pokok-pokok keamanan dan pertahanan negara yang mengakui hak setiap warga negara untuk membela negara. Berdasarkan Kepres Nomor 55 Tahun 1972 bahwa organisasi pertahanan sipil dalam sistem Hankam rata merupakan komponen Hankam dan komplement ABRI. Presiden SBY melalui Peraturan Presiden nomor 88 tahun 2014 yang ditandatanganinya pada 1 September 2014 mencabut keputusan Presiden nomor 55 tahun 1972 tentang penjemputan organisasi pertahanan sipil atau hansip dan organisasi perlawanan dan keamanan rakyat atau Wankamrama dalam rangka penertiban pelaksanaan sistem Hankam rata. Pertimbangan pencabutan Kepres nomor 55 tahun 1972 itu juga dimaksudkan untuk mengikuti peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 yang menyebutkan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat saat ini sudah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Dikutip dari megapolitan.kompas.com, Atim Suhara, usia 42 tahun, seorang hansip tewas ditembak saat menggagalkan aksi pencurian motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu 8 November lalu. Rekan Atim Suhara yaitu T. Hasan, 49, menceritakan detik-detik peristiwa penembakan tersebut. Saat itu sekitar pukul 3 pagi, T. Hasan baru selesai berpatroli dan sedang menuju posko untuk beristirahat. Nah, tiba-tiba itu si korban ini bilang ke saya, "Bang, kayaknya ada maling di depan." Nah, tanpa sadar itu saya langsung naik ke motor, itu sama korban, ujar T. Hasan saat ditemui Minggu 9 November. Saat itu hanya T. Hasan dan Atim Suhara yang lebih dulu sampai di lokasi kejadian. Setibanya di sana, mereka melihat pria yang mencurigakan.
Tanpa basa-basi, korban yang mengendarai motor langsung menabrak salah satu pelaku. Nah, si korban ini langsung nabrak pelaku. Setelah kita sempat duel, saya duel yang satu, si korban duel yang satu. Nah, setelah itu pas dengar suara letusan itu saya refleks, saya langsung melompat kabur, kata Ti Hasan. Melihat korban terjatuh, Ti Hasan segera meminta pertolongan warga dan melapor kepada ketua RT setempat. Ya, sempat minta tolong sama Bang Ruin. Cuman saya sudah langsung menuju ke rumah RT minta bantuan. Pas RT sampai, ternyata korban itu sudah meninggal, ungkap dia. Sebelumnya, seorang hansip bernama Atim Suhara terkena tembakan saat berusaha menggagalkan aksi pencurian motor di Jalan Pelajar, Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu 8 November lalu. Kapolsek Cakung Kompol Widodo Saputro mengatakan insiden bermula saat korban dan dua orang saksi sedang melakukan ronda malam di lingkungan RW 09 Jalan Pelajar. Saat memantau kamera CCTV, korban melihat aktivitas mencurigakan dari seorang yang diduga hendak mencuri sepeda motor. Korban bersama para saksi kemudian langsung menuju lokasi kejadian. Kata Kapolsek Cakung Kompol Widodo Saputro dalam keterangannya tertulis Sabtu, saat melihat pelaku, korban langsung menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor pelaku. Setelah menabrak, sempat terjadi duel antara korban dan pelaku sebelum terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari tembakan. Saat itu terjadi suara ledakan sebanyak 2 kali dan korban langsung terjatuh. Saksi selanjutnya mengamankan diri dan meminta pertolongan warga, ujar dia. Polisi sudah melakukan pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara, sedang evakuasi korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapatkan penanganan darurat. Korban diketahui mengalami luka tembak di bagian perut sebelah kiri. Berdasarkan keterangan saksi, suara tembakan terdengar sebanyak 2 kali. Dua pelaku penembakan terhadap seorang hansip bernama Atim Suhara hingga tewas di Cakung, Jakarta Timur telah ditangkap pihak kepolisian. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Imanuddin menyebut saat ini kedua pelaku tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut penjelasannya, kedua tersangka tersebut dikenakan pasal pelarian yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian. Terhadap kedua tersangka tersebut kami persangkakan dengan pasal 338 KUHP dan 365 KUHP, tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan kedua tersangka tersebut berinisial R dan PS. Keduanya berhasil diamankan kurang dari 12 jam sejak kasus penembakan terjadi. Ini adalah set Minecraft sebelum tahun 2026, yang mana di sini ada pemandangan menakjubkan dari Grove. Ini masih wajar sih sebetulnya. Atau bagaimana dengan beberapa hal yang kalian temukan di perairan ini, termasuk desa yang juga berada di perairan. Dan ada lagi yang aku temukan di set Minecraft yang satu ini. Apa yang aku temukan? Ditulis lagi tentang penemuan set Minecraft sebelum 2026.